Good morning and welcome back to Football Morning Show. Pagi yang tidak begitu indah bagi kita semua karena tentunya hasil yang tidak mengenakan dari kekalahan timnas Indonesia atas Saudi Arabia, my friends ya. Semua mata kalian mungkin pada sayu, pada ngantuk, tapi sedih, gak bersemangat. Begitu pula dengan gua tentunya, tapi gua tetap akan berusaha untuk memberikan update-update ya. Walaupun ini adalah Jumat pagi, tentu Jumat itu adalah hari yang spesial my friend. Karena tidak hanya kita harus Jumatan, tapi juga inilah hari terakhir sebelum bekerja ya, sebelum besoknya libur ya. Jadi something to looking forward into. Dan hari ini gue pengen shout out dulu untuk para my friends yang sudah bergabung di kolom komentar absen-absen dan tetap setia mendengarkan dan menonton Football Morning Show dari kasir mie gacoan. Ini mie gacoan ya lama-lama ya. Udah mah gue iklanin gratis di program gue dulu sama Jasin sama Pange, The Brokot ya. Sekarang gue sebutin lagi, lu endorse kayak gue ya. Tolong tag mie gacoan. Nih, kasirnya nih yang minta yang tiap tiap episode absen mulu. Nah, lu sebutin tuh sama Miga Cuan cabang lu tuh ya. Kemudian ada desainer. Ini penting my friend karena desainer itu kalau nggak ada desainer kayak desain grafis ini nggak ada nih yang gini-gininya nih ya. Kemudian juga guru-guru di Payakumbuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu gue jadi wali kota Payakumbuh my friend, dan gue akan buat Payakumbuh menjadi center of the world. Anjay. Kalian akan lihat banyak selebriti berseliweran di Payakumbuh kalau gue jadi wali kota. Dan tentu tukang bakso di Kepulauan Riau ya. Jangan lelah membuat bakso dan menjual bakso karena bakso adalah ini pemikat dari para wanita-wanita, tentunya para The Nurul's ya. Kalau nggak bakso nggak asik. Ya itu dia. Dan gue akan kembali masuk menuju milestones berikutnya my friends. Untuk 200.000 subscriber kita akan melakukan subathon yang kedua, bertemu Lord Nico Jackson dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ya. Jadi kalian support terus. Sekarang udah 111.000. Agak sedikit melambat sedikit, it's okay. Tapi teman-teman jangan lupa untuk subscribe kalau yang memang udah nonton setiap hari. Gua nggak buka saweran, gua nggak buka membership. Please supportnya dengan cara itu saja, dan like dan tentunya klik tombol hype ya. Oke my friend, untuk membahas seperti apa takeaways dari kekalahan dan improvement yang harus kita lakukan pasca laga Saudi Arabia dan memasuki preview untuk laga do or die kontra Irak ya, yang akan terjadi di minggu dini hari ya. Untuk menjaga asa kita tetap bisa ke Piala Dunia, masih ada satu pertandingan, please jangan ada bully-bulian dulu. Kita selesaikan dulu satu pertandingan akhir ini baru kita evaluasi semuanya. Dan gue akan mengundang sahabat gue juga yang dulu sering banget siaran bareng ya, dan memberikan perspektif yang tentunya seimbang dan berbeda. Setelah kemarin ada Panji dan juga Coach Justin, mari kita sambut Bung Binder. Bang Binder, thank you so much mampir ke FMS nih Bang. Ini udah lama kita nggak siaran bareng Bang. Terima kasih sudah mengundang. Terakhir kita barengan di DPI nih, my friends. Panggilannya my friends. Oh, my friends. Oke. Jadi teman-teman kita semua nih Bang. Iya. Kagak ada yang ini, kagak ada yang berseberangan, kita my friends semua gitu. Oke. Hari ini kayak biasa Bang, kita ngobrol-ngobrol timnas aja. Pertama gue pengen ngutip dulu nih Bang. Mungkin Bang Binder juga udah dengar statementnya. Gue coba kutip dua nih. Oke. Pertama, Bapak Arya Sinulinga bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik yang bisa mereka gather gitu kurang lebih. Kemudian Pak Erik juga sebulan yang lalu menyampaikan jika pergantian susunan kepelatihan ini diambil sebagai langkah untuk bisa mengambil lolos lah ya, kepastian lebih lolos gitu ke Piala Dunia gitu. Dan dia akhirnya gamble, dia ambil responsibility-nya. Kemarin hasilnya kurang lebih dari yang lama sama yang baru, poinnya sama-sama 6 gitu kan. Dari Patrick menang 1-0, dari Bahrain dan Cina ada 2 kemenangan. Kemudian kalah agak sedikit telak dari Australia dan Jepang. Dan kemarin baru aja kalah dari Saudi nih, Bang Binder. Nah, seperti apa kurang lebih Bang Binder ngelihatnya perbedaan improvement dari hasil dan juga permainan dari struktur kepelatihan yang baru ini? Kalau permainan, gue melihat Kluivert ini masih mencari ya formula terbaik bagi timnas. Karena gue masih ingat lawan Australia itu, dia coba untuk main menyerang. Betul. Main dengan formasi 4 pemain bertahan, 4-3-3 kalau nggak salah. Dibantai kan, walaupun di tengah jalannya pertandingan dia rubah lagi tuh. Betul. Ketiga center back. Terus lawan
Bahrain dan lawan China pakai 3 center back menang. Lawan Jepang dia coba lagi nih main formasi ofensif, dibantai lagi. Oke, di persahabatan lawan Chinese Taipei dia main formasi 4-3-3 menang 6-0 ya. Kalau nggak salah semua orang hura-hure, ya kan? Karena wah top ini itu. Padahal kualitinya kan down, jauh di bawah kita kan. Terus lawan Lebanon mau main dengan cara yang sama lawan Chinese Taipei karena Lebanonnya memang nggak mau keluar, nggak mau kasih perlawanan juga. Kita dominasi total, tapi kita nggak punya satu shot on target juga. Ya, artinya ini sebelum kita masuk ke Arab Saudi ya, ini 6 dulu, 6 di awal kan? 6 di awal ini berikut dua friendly match. Jadi dari 6 pertandingan itu sebelum pertandingan lawan Saudi, gue udah bisa menyimpulkan Patrick Kluivert ini sebetulnya belum punya pakem. Dan dia belum punya kerangka dari timnas ini. Karena buktinya di friendly match dia sampai berani melakukan eksperimen besar-besaran yang sebetulnya gak masalah juga. Tapi dia juga harus ingat bahwa 2 friendly match itu adalah untuk persiapan nanti main di round 4 atau stepping stone sebelum di round 4. Artinya di 2 pertandingan uji coba itu lu udah harus bisa menyiapkan yang namanya itu kerangka tim. Nah, maka itu pada saat kita lihat lawan Arab Saudi, pertandingan yang baru saja kita nonton, yang gua kaget ternyata kalau ini menurut hemat gua sepertinya percobaan di friendly match ini dia bawa lagi ke pertandingan lawan Arab Saudi. Yang ternyata berbuah negatif. Memang kalau dari segi hasil akhir, kalau kita gak nonton match ini, kita lihat hasil akhirnya 2-3, wah cuman kalah tipis nih. Mainnya di Arab Saudi. Tapi kalau kita nonton, kita akan merasa bersyukur dan juga beruntung. Kalahnya cuma 2-3. Dan kita bisa mencetak 2 gol. Ya, jadi kembali ke pernyataan dari salah satu exco di PSSI bahwa ini adalah tim kepelatihan terbaik. Ya belum kelihatan. Terbaiknya dari hal apa? Dari permainan juga belum jelas. Hasil juga dari sama hasil aja. Masih up and down, nggak ada bedanya. Dan banyak pemain yang kita harapkan bisa perform, ternyata belum menunjukkan permainan terbaiknya. Karena ada gonta-ganti susunan, ada formasi yang dia rubah, kemudian Ketua Umum PSSI mengatakan ini sebuah pergantian yang dibawa untuk menjagakan dari timnas lolos ke Piala Dunia atau untuk menjagalah peluang lolos ke Piala Dunia. Ya gue pikir gak ada salahnya juga sih melakukan pergantian pelatih. Karena ada rekam jejak digital gue gak pernah merasa kecewa apalagi marah. Kenapa Sintayong diganti? Ini sudah hal yang biasa bos. Luis Milla lagi falling in love-nya dihajar. Lagi kita suka nonton timnas, tahu-tahu dia hilang. Gitu lah. Iya kan nggak lanjut. Iya kan, jadi pada saat Sintayong diganti bagi gue ini sudah biasa. Kalau dari PSSI memang bisa aja mereka ganti pelatih. Tapi kalau ada pergantian pelatih yang kita harapkan apa? Coba, gue pengen nanya. Improvement lah. Lebih baik dong. Lebih baik. Contoh nih, kita mau cari pekerjaan yang lain, pasti kita cari yang lebih baik dong. Gak mungkin kita cari yang lebih buruk. Betul. Artinya gue harapkan pergantian pelatih ini dengan segala bentuk excuse-nya atau juga faktornya ya untuk membuat timnas kita bermain lebih baik, bermain menghibur, dan ujung-ujungnya hasil akhirnya ini dong yang kita mau dong. Bukan cuman gue gak egois, tapi mayoritas dari supporter kita. Jadi pada saat sekarang hasilnya kalah 2-3, 2 gol dari penalti, oke, kita apresiasi Kevin Dix masih bisa konversi penalti. Tapi mainnya gak jelas. Udah itu hasilnya juga kurang. Hasilnya sekarang kita nggak tahu ke depannya seperti apa nanti timnas ini main. Benar. Ya kan, ini yang membuat kita mungkin sekarang ini khawatir apa yang sedang terjadi dengan timnas kita. Yang awalnya kita happy banget, lagi stabil. Sekarang nih lagi gonjang-ganjing, nggak stable nih. Benar. Tapi gua menarik sih yang Bung Binar bilang tentang kalau ekspektasi mengganti pelatih itu ya pasti ada improvement. Kalau dari Luis Milla, ini kan kita happy sama cara mainnya ya Bang Binar. Sangat fluid, sangat ball position based. Diganti sama STY, menurut gua yang improve itu hasil. Sebelum ke STY, Simon dulu. Nah, itu jeblok kan? Itu jeblok. Nah, iya kan? Nah, begitu pindah ke STY kan improve di hasil. Mungkin permainan nggak seindah Milla, tapi improvement di hasil. Nah, sekarang ketika diganti lagi, permainannya nggak indah, hasilnya juga nggak improve. Ya sekarang kan masih sama nih Bang Binder, ceritanya 6 sama 6 kan, berarti kan poinnya. Kalau kita hitung-hitungan. Ya berarti belum ada peningkatan. Belum ada. Baru ada stagnansi maupun cenderung itu penurunan. Betul. Sekarang
yang pengen kita take away-nya dari kekalahan dari Saudi kemarin itu adalah tidak hanya kita di outplay, jadi benar-benar kita nggak bisa melakukan perlawanan, tapi kita kalah grit, kalah determinasi, kalah duel, kalah second ball, Bang Binder, dan semua basic things. Nah, gue coba ambil statement Patrick Kluivert setelah pertandingan. Kemarin dia menjelaskan kenapa alasannya kita bisa seperti ini. Dia bilang faktor yang paling menjadi alasan kekalahan ini karena pemain baru kumpul, pemain terakhir itu baru datang berkumpul H-1. Dan tidak cukup waktu untuk berlatih. Tanggapan Bang Binder dulu. Terkait excuse nih kan dia harus mempertanggungjawabkan ini adalah alasannya. Bang Binder gimana? Itu dia sudah tahu berapa hari sebelumnya, sudah lama kan dia tahu. Akan terjadi hal seperti itu kan. Benar kan? Benar. Ini adalah bentuk resiko dari seorang pelatih. Iya, Sintayong juga sama kan, begitu juga. Sama, tapi orang marah kan pada saat itu dia mengatakan seperti itu. Jadi gue pikir ya dia mau mengatakan alasan seperti itu adalah hak dia sebagai pelatih, dan itu adalah fakta. Bukan dia bohong bahwa waktu persiapan mepet. Ya tapi itulah memang sekarang konsekuensinya bagi dia menjadi pelatih dari timnas Indonesia yang ekspektasinya dari mayoritas supporter menang, juara, ya kan main indah. Nah, bisa penuhin nggak sekarang? Ya kan? Bisa penuhin nggak? Gitu istilahnya. Karena pelatih sebelumnya juga, Sintayong atau juga Luis Mia tetap dikritik. Dulu tuh kritikannya banyak juga ke mereka. Luis Mia dibilang apa? Cuman bisa main indah. Mana nih? Hasilnya nggak ada. Di turnamen nggak gugur terus. Iya. Tapi mainnya bagus. Ya kan? ST terlalu pragmatis nih, boring nih lo. Ya kan? Tapi hasilnya ada. Tapi tetap kritikan itu akan ada. Tapi ke Kluivert kritikan lebih masif karena dia harus memberikan bukti bahwa dia layak menjadi pengganti dari Sintayong. Dan kalau dia mengatakan ini waktu mepet, ya terus apa antisipasi dari tim pelatih? Ini pelatihnya, lu dari tadi ngomong Patrick Kluivert terus. Lu nggak boleh begitu. Masih ada Alex Pastur, masih ada Dani Lanzat, masih ada Jordi Cruyff, penasihat teknis. Bener. Gue bacain deh Bang. Nih Bang. Coba berapa orang? 8 atau 9? Gue bacain nih, ada nih. Siapa saja orang-orangnya? Mana sih tadi? Lu ngomong Patrick Kluivert aja marah yang lain lu nanti. Iya kan ada banyak pelatih-pelatihnya. Tadi udah gue Google tim kepelatihan timnas Indonesia senior. Nih langsung keluar nih Bang. Oke, ada Bang. Berapa orang? Pelatih kepala total 15 Bang. Total staffnya 15. Jadi sumpah gue gak tau 15. 15. Bukannya 8. Jadi ada Patrick Kluivert, asisten pelatih Alex Pastur, Dani Lanzat, Gerard van der Berg, pelatih fisik Quentin Jacoba, asisten pelatih fisik Sofi Imam Faisal. Kemudian ini kok beda lagi hasilnya. Tadi gue udah hitung 15 Bang. 15. Ada support ini segala, support tim analis. Iya, tim analis ya. Ada tim analis gitu. Nih. Aduh, kok hilang lagi. Ya, intinya tadi gue hitung-hitung ada 15 lah ya, gitu, yang ada dokter. Oh iya, oke. Tim support ada 2 analis. Ya, anggap aja yang teknis mungkin sekitar 8 orang lah. Yang teknis yang mungkin ya, gue gak inget pasti. Ini sudah tim yang kalau menurut gue di atas kertas ini sudah lebih dari cukup. Dan memang mereka dibutuhkan untuk bisa memilih ya, kira-kira apa strategi terbaik atau mungkin siapa pemain yang ideal untuk diturunkan dengan strategi terbaik tersebut. Jadi kalau kita coba untuk membedah nih apa yang dilakukan oleh PSSI, sebenarnya PSSI juga melakukan persiapannya dengan baik. Jadi ditaruh nih tim kepelatihan kan, ditaruh banyak pelatih di sana. Tapi, sorry Bang, nih berapa? Lengkapnya udah ada nih. Berapa coba? Alex Pastor, Dani Lanzat, Gerard van der Berg, gitu kan 3 nih ya. Pelatih kiper, Sjoerd Woudenberg. Yang dulunya di Dewa dia. Iya, pelatih fisik Quentin Jacoba, fisioterapis Leo Stelt, fisioterapis Chesley ten Hoover, video analis Jordi Kluitenberg, developer Bram Verbruggen, ada dokter dokter apalah gitu namanya. Dokter dari kita kayaknya, lokal kayaknya, bukan? Iya kayaknya, tapi lokal, masuk di situ gitu. Sama ya ada Jordi Cruyff tadi. Ya, penasehat. Ya. Buat apa dia? Nasehatin apa dia? Nasehatin biar ada diasporanya gacor. Maksud gue penasehat teknis di timnas gue baru dengar ada. Ya kan, tapi nggak masalah. Ya kan ini kan untuk mempersolid. Timnas kita. Cuman dengan segini banyak orang, oke lah kita jangan hitung fisioterapi ya. Kita hitung lebih teknis, mungkin 5-6 orang lah tadi lah, atau mungkin 7 atau 8. Nah, ini kan mereka ini semua yang harus menjadi satu tim. Betul. Ya kan, apa yang mereka lakukan selama ini? Oke, excuse satu lagi sebenarnya yang paling enak, ngomongnya gampang. Patrick Kluivert gak punya waktu yang cukup untuk membentuk tim ini.
Popovich, pelatih dari Australia menggantikan Graham Arnold, dia butuh cuma 2 pertandingan. Jadi itu Australia lolos. Herve Renard cuma butuh 2 pertandingan, salah satunya kekalahan lawan Indonesia. Jadi ini tim, bahkan dia memakai generasi baru loh. Ini pemainnya banyak yang baru loh, kemarin banyak yang muda, 23, 24, 23, 24. Jadi dia coba juga untuk mencari pemain-pemain muda yang baru. Terus ada banyak lah pergantian pelatih itu yang sebetulnya bisa juga memberikan perubahan. Jadi nggak salah. Kalau mau ganti pelatih, seperti yang gue katakan, gue gak rasa kecewa. Silakan. Tapi yang gue inginkan hasil. Betul. Jangan lagi bicara proses lagi. Mau proses apa lagi kita? Apa gak cukup tuh 5 tahun ST bikin proses? Udah cukup panjang prosesnya. Udah cukup panjang. Jadi pergantian pelatih yang dilakukan oleh tim-tim lain itu sesuai dengan target mereka. Ada perubahan, ada juga progres. Tapi dari kita ini kan masih up and down, masih belum konsisten. Benar. Dan yang menjadi banyak perdebatan juga Bang Bunir, itu adalah formasi 4 back yang dicoba. Dan setiap dicoba gagal terus nih. Either dibantai atau kalah tipis nih kemarin. Nah, tapi gue ralat, netizen kita happy loh menang lawan Chinese Taipei 6-0. Itu 4 back juga kan? Enggak, tapi maksudnya itu kan ya itu lu tahu FYP-nya gila-gilaan loh. Ya, di TikTok. Iya, ada jeduk juga. Iya, kalau di TikTok kayak begitu. Tapi kalau kita kan ngomongnya lebih teknis nih. Permasalahan di Chinese Taipei. Ya, kita sebagai penggemar sepak bola yang lebih waras udah lama lah, yang udah lama juga yang udah itu kan pasti paham secara kualitas kan ada gap ya. Pasti kalau nggak menang gede ya keterlaluan. Tapi gue ralat lagi, ranking naik. Ya itu kan kalau ranking kan itu mungkin zaman-zaman ketika kita lagi di band Bang. Iya, itu beda lagi. Karena kalau kita sekarang kan kita ngajarnya lolos dan prestasi lah. Kalau dulu setelah kita di band kita butuh naik ranking biar maksudnya kita bisa ngundang uji coba sama yang lebih prominent. Jadi level kita juga naik gitu. Kalau sekarang kan mungkin ininya beda. Nah, setelah dengan 4 back ini gagal terus, ini lawan Irak menurut Bang Binder gimana? Apakah risky juga dengan memainkan kalau asumsi dimainkan 4-2-3-1 lagi atau ya logik aja sekarang lu pragmatis yang penting lolos dulu gitu. Iya, gue sebenarnya nggak mau ngomong ini, tapi gue jadi ingat Ruben Amorim. Walaupun dia bukan 4 pemain bertahan, dia 3 center back. Dia udah bilang dia nggak akan rubah. Ya dia bilang apa? Pop ya. Dia bilang pop tuh pause. Pause aja. Kalau nyuruh gua ngerubah 3-4-3 nggak mau dia bilang. Itu gua nggak dengar dia ngomong gitu karena gua nggak jarang ikutin. Tapi maksud gua artinya dia aja tuh nggak mau ngerubah. Kenapa? Karena dia percaya dengan filosofi dia. Jadi kalau Kluivert gak ngerubah, gue pikir kita juga harus hormati pilihan dia. Karena dia sebagai pelatih dia yakin dengan konsep itu. Ya kan? Walaupun mungkin orang bakal mengatakan kepala batu lah, lu keras kepala. Ya memang pelatih harus keras kepala. Kalau pelatih gak keras kepala, digampangin sama pemain bos. Iya benar. Ya kan dia memang harus begitu. Jadi gue gak yakin dia akan ngerubah. Formasi 4 pemain bertahan ini gue gak yakin. Kalau dia mau rubah, silakan, itu kan dia yang lebih paham ya. Tapi kalau bagi gue nih, Mas, kalau bagi gue sebenarnya nggak berapa penting informasi. Tapi gue lebih pentingin cara bermain lu maunya seperti apa. Lu mau main total menyerang, oke, lu mau main total menyerang, cara menyerangnya lu mau seperti apa. Kalau lu cuma mau main dari sayap, ya menurut gue itu nothing special. Tapi kalau lu mau main mulai dari progressive passing dari tengah, lu mau main set play dari defense, ya kan? Itu lebih menarik menurut gue. Jadi mau pakai 4 pemain bertahan, 3 pemain bertahan, mau pakai 5 pemain bertahan, silakan lah. Dan bagi fans kita sekarang Mas, mereka udah gak peduli. Lu mau taruh 2 pemain bertahan, taruh sana. Hasilnya menang loh nih. Bener dong. Sekarang udah gak peduli lagi. Apa aja yang lu mau taruh. Tapi Kluivert harus paham potensi atau kekuatan pemain kita itu di mana. Itu aja. Sekarang seperti yang tadi lo katakan, lu udah jelaskan dengan baik. Tadi semua tuh setiap kali main dengan 4 pemain bertahan kecuali lawan Chinese Taipei. Itu bisa menang. Lawan Lebanon pun kita gak bisa menang. Artinya something is wrong dong. Bener kan? Bukan cuma dengan formation tapi cara bermain. Karena formasi 4 pemain bertahan menuntut lu tuh memang harus main menyerang, Mas. Gak bisa lu main bertahan dengan 4 pemain bertahan. Gak bisa. Karena lu punya banyak pemain yang ofensif. Tapi apakah pemain-pemain yang ofensif ini punya kecepatan untuk track back? Ya kemarin terekspos. Sayuri kemarin terekspos. Nah itu. Nah satu lagi tentang Sayuri, bukannya gue mau ini ya, bukannya gue membela dia, enggak. Dia melakukan kesalahan betul. Tapi lu sadar gak sih bahwa itu bukan posisi natural Sayuri? Iya, dia kan winger. Back sayap, kanan atau kiri. Lu minta dia main di kanan, dia gatal juga mau keluar.
Karena kemampuan atau bakat terbaik dia adalah untuk ikut terlibat dalam proses serangan. Masa lupa di Piala Asia Senior dia mainnya kayak mainnya apa? Bagus. Gila bos mainnya dia. Iya kan? Ya jangan, maksudnya karena satu pertandingan dia bikin kesalahan tuh langsung benar-benar di scrutinize gitu, benar-benar dia langsung gak fair lah gitu. Kasihan juga. Jadi ketika dia tidak nyaman dengan posisi dia, ya otomatis dia akan panik, akan out of position, akan membuat kesalahan. Ya contoh deh, Bruno Fernandes, lu masukin tuh, mainin tuh sebagai striker, gak jalan dia. Ya dia sekarang jadi defensive midfield juga nggak jalan. Ya apalagi. Jadi dia udah gak jalan lah ya di mana-mana. Nggak benar, defensive midfield juga dia gak jalan dia. Ya cuman mungkin satu hal yang tapi kenapa kita ke bawah MU terus ya? Iya, mungkin kita nostalgia siaran DPI Bang Binder. Kan paling seru kan ngomongin MU. Nggak, MU gak makan. Ya kan? Tapi kan maksudnya di luar itu ya paham lah dia main out of position yang biasa dia natural. Tapi gua meng-highlight untuk sekelas pemain profesional, kaitannya dia yang kebobolan penalti yang tidak perlu itu fatal. Itu fatal. Karena kan di dunia ini, dunia level ini sekarang, kamera udah di mana-mana, VAR pasti dicek gitu kan. Bener. Jadi itu yang menurut gue mungkin di double down-nya di situ. Nah, ngomongin tentang pemain lokal nih, di pertandingan Saudi kemarin kan ada 3 yang starter nih, Bang Winner. Ada Beckham, ada Mark Klok, dan juga ada Sayuri. Nah, khusus secara performa, memang hampir mayoritas pemain underperform. Tapi yang gue kelihatan itu adalah setelah, terutama setelah kita kalah 2-1, ketinggalan 2-1, itu mental pressure tuh kelihatan banget Bang Winder. Jadi secara overall kayak tertekan, terutama para pemain lokal. Yang gue lihat masih tahan pressure itu cuman Jay, Kevin Dix, pas. Kalau nggak ada pas kemarin itu kayaknya gitu udah hancur-hancuran, udah habis itu. Yang lain mungkin ya Miliano lah sebelum dia diganti. Nah, sisanya tuh kelihatan banget under pressure. Ini menurut Bang Binder kenapa ya gitu? Apakah memang secara mental maturity kan pemain Liga 1 nggak sebagus Diaspora, dan kemarin juga hari ini juga gue dengar interviewnya Pak Sumarji di TV, dia bilang apa tuh? Setelah pertandingan langsung diadakan sesi counseling psikolog bersama tim psikolognya mereka lah. Gue dengar ada untuk tim bisa quote unquote membebaskan pressure yang terlihat kemarin yang membuat mereka tidak bermain lepas, dalam artian sentuhan aja jadi terlalu deras, second ball semuanya kalah. Nah, tanggapan Bang Winder soal itu gimana? Gue kurang sepakat ya dengan pressure ini ya, karena kita unggul dulu. Betul. 1-0, seandainya kita tertinggal mungkin kelihatan pressure-nya. Kita unggul, Saudi butuh waktu untuk comeback, nggak langsung. Mereka 5-6 menit comeback, nggak. Mereka butuh waktu. Tapi setelah 1-1, gue ngelihat koordinasi di antara para pemain kita ini nggak bagus. Jadi mereka mungkin lupa pertandingan itu 90 menit. Bukan cuma 45 menit. Jadi karena koordinasi mereka itu tidak baik, otomatis kepanikan itu muncul. Jadi kalau kita bicara soal sisi psikolog, karena gue banyak bicara soal, dengan teman-teman gue yang ada beberapa yang psikolog. Kita itu di kehidupan kita akan panik ketika kita tidak tenang. Atau ketika kita emosional. Iya kan? Dengan para pemain Saudi yang guling-guling saja itu juga sudah bisa membuat para pemain kita mancing. Ketika kita panas, kita emosional, kita panikan. Jadi kita mainnya gak tenang. Yang dapat bola yang seharusnya kita bisa pas ke pemain dekat kita pasnya ke depan. Karena hati kita tuh gak tenang. Jadi kalau dikatakan pressure, memang kalian ini sudah disiapkan untuk pertandingan besar seperti ini. Ini bukan round 2, bukan round 3 lagi, ini round 4. Justru gue melihat karena timnas kita jarang bermain away di uji coba, ini juga bisa menjadi salah satu faktor mereka kesulitan. Saudi uji coba kemana bos? Bukan lawan Chinese Taipei, mereka ke Eropa. Mau kalah gak masalah, mereka ketemu Meksiko di Piala Mas ya, kalau nggak salah yang mereka main. Itu jadi walaupun Saudi sudah tahu kita ini tuan rumah, tapi mereka bentuk mental itu dari mana? Kita main away. Kita gak bentuk mental kecuali di sosial media kan. Hora-hore aja kita kan waktu menang lawan Chinese Taipei. Iya benar. Nah itu yang poinnya juga. Jadi waktu gue di PSSI kan dulu waktu siapa ketuanya? Edi Rahmayadi. Oh, Pak Edi. Oke. Gue kan direktur media hubungan internasional Bang Mindo. Oh, oke. Kita baru aja keluar dari band FIFA. Dari band FIFA, Band FIFA pada saat itu. Jadi seluruh timnas negara lain tuh udah fix schedule friendly match. FIFA match day. FIFA match ini
Jadi kita tuh kesulitan mencari lawan. Nah, kemarin pada saat yang friendly itu di cancel, gue jadi paham. Oh, lawan Kuwait. Lawan Kuwait, iya. Gue jadi paham karena nyari lawan tuh nggak gampang, Bang Winder. Jadi apalagi ketika selesai di ban, semua federasi tuh udah fix jadwalnya. Bahkan yang gede kayak Jerman, Prancis, betul. Brazil, Bang Winder mesti nunggu 5-6 tahun buat bisa main sama mereka. Panjang banget, udah fix tuh semua itu. Dan kita harus bayarnya significant amount of money. Iya, pasti, betul. Jadi yang bisa itu, yang cepat itu ya Cina Taipei. Iya, jadi bukannya apa-apa. Kalau zaman gua dulu, gua ngemail sekjennya Kamboja. Kalau nggak Kamboja, Myanmar, itu udah minta tolong, udah paling parah dah tuh. Sekjennya gua telepon, tolonglah, ini kita uji coba. Nggak ada lagi nih gua VPN aja, orang gua habis di-ban. Oh iya, setelah di-ban. Jadi nggak bisa. Tapi sekarang oke dong dengan hype kita. Iya, sekarang kan? Iya. Tapi gue ingatnya, gue punya recall nih. Dulu tuh Ratu Tisha pas jadi sekjen. Gue keluar kan. Gue keluar, dia jadi sekjen. Nah, dia pernah nyindir gue. Dia bilang, kita wawancara, kita uji cobanya sama Kamboja, Myanmar mulu nih, Nip. Dia bilang gitu kan. Ke gue tuh. Ya, malah Dewa juga pernah kayaknya. Iya, enggak. Puerto Rico yang gue ini segitunya, Bang. Gue datang Puerto Rico. Datang kan main di Jogja. Jadi segitunya gue udah nggak ada lawan, sampai gue telepon Puerto Rico, Bang. Saking jangan Myanmar sama ini lagi dah gitu. Dia yang available. Nah, ternyata setelah itu Ratu Tisha ngerasain sendiri. Oh, ternyata susah. Dan akhirnya ketemu Myanmar lagi, Bang. Oh iya, oke gue bilang. Nah, jadi gue kemarin itu pas PSSI bilang, dibatalin, gue paham. Karena mungkin ada permainan dan apa segala macam gitu. Jadi akhirnya dibatalin. Nah, mereka akhirnya ke tempat lain. Nah, terakhir nih, Bang. Ini apabila misalnya ya hasil sama Irak juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena kan secara quality tim ya pasti ada gap lah, walaupun mungkin nggak terlalu besar gapnya, kita mungkin bisa melakukan perlawanan. Asumsi, misalnya kita gugur di round 4, seperti apa kurang lebih menurut Bang Binder evaluasi yang harus dilakukan oleh PSSI? Nah, ini sampai mana nih? Apakah sampai di pelatih atau sampai di pertanggungjawaban orang-orang yang mendorong kemarin dilakukan perubahan? Ya, artinya apakah dari PSSI atau pelatih? Kalau soal pelatih, kalau feeling gue, mungkin gue salah. Kemungkinan Kluivert tidak akan dipecat. Apapun ini hasilnya. Nanti. Hasil negatif ya. Kita bicarakan hasil negatif. Kecuali dibantai Edan kali ini, ada kemungkinan kali. Karena gue mengacu kepada Gerald Van den Berg yang gagal total. Tapi tetap disupport. Tetap dipertahankan sesuai durasi kontrak. Iya kan? Artinya ya memang PSSI ingin menjalankan durasi kontrak itu dengan coba untuk membentuk yang namanya apa itu Serata Timnas ya. Karena sekarang kan semua Belanda kan. Mulai dari Dirtek. Jadi kalau feeling gue kemungkinannya kecil. Kluivert dipecat, mau dibantai kayak mau diapa kayak kemungkinannya kecil. Iya kan? Walaupun supporter kita pasti akan bersuara. Gak mungkin tinggal diem dong. Karena sekarang begini, Mas, gue nanya ke lo. Di depan lo nih kesempatan. Lu untuk naik jabatan. Tapi lu harus melakukan 3 assignment yang berat. Dan time deadline-nya itu sangat padat. Atau lu dikasih waktu nanti 2 tahun lagi dengan timeline yang lebih panjang. Lu sebagai profesional, lu akan milih timeline yang pendek, yang ini depan mata lu nih. Hidup lu nih bisa berubah nih. Atau lu tunggu 2 tahun lagi yang lu belum tahu kepastiannya seperti apa. Pendek lah, Bang Binder. Itu kan. Yang pasti lah. Karena namanya kita profesional ya, pengen outcome terbaik secepat mungkin. Jadi bagi kita, waktu Piala Dunia depan mata, kenapa kita harus tunggu 2030, Mas? Fair. I'm talking fair. Bukannya gue ingin menjelekkan seseorang atau membela seseorang. Mayoritas supporter kita nih mau. Ayolah, kalau bisa sekarang. Tapi feeling gue kemungkinannya kecil. Kluivert akan dipecat. Kalaupun gagal mau dibantai berapapun, dia tetap akan dipertahankan sesuai durasi kontrak. Walaupun netizen kita akan bersuara. Nah, kalau soal dari PSSI, ya PSSI memang punya hak itu untuk evaluasi pelatih, untuk mengontrak pelatih baru, untuk memecat pelatih. Tapi sekarang dengan adanya Dirtek, berarti ya secara logis Dirtek yang akan mengevaluasi Kluivert. Artinya keputusan Dirtek berani kan dipecat Kluivert? Kan ada Gerald Van den Berg pun enggak kan? Dipertahankan. Kalau menurut gue ya, kan sebenarnya sama-sama Belanda kan? Iya, maksudnya ada Pastor, ada Lanzat kan. Sebenarnya kan rumornya yang menjadi apa brain dari tacticalnya kan Pastor. Sorry gue potong. Sehebat apa Alex Pastor? Menurut lu pas gak untuk menangani timnas Indonesia di fase ini? Di fase ini secara magnitude menurut gue belum. Gue kasih tau lu satu lagi fakta yang gue ngomong hanya di channel ini. Setelah ini, lu riset teman-teman, my friends juga riset setelah ini.
setelah nonton episode ini, lihat di antara 6 negara peserta di round 4, siapa pelatih yang paling kurang berpengalamannya. Oke, siapa? Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Daniel Lanzat di skala internasional seperti sekarang. Oke? Yang lain, ada pelatih dari Uni Emirat Arab, asal Rumania, memang dia bukan pelatih besar. Pengalamannya luar biasa, Mas. Iya kan? Siapa itu kemarin yang Qatar lawan Oman tuh 0-0? Pelatih Oman, Carlos Queiroz. Pelatih Qatar, Julen Lopetegui. Pelatih Arab Saudi, Herve Renard. Sebelumnya Roberto Mancini. Terus pelatih dari Irak, Graham Arnold. Iya kan? Kita, Patrick Kluivert, yang terakhir melatih Curaçao, apa yang lo harapin? Iya kan? Jadi kita juga harus sadar bahwa ini bukan pelatih untuk skala besar ini. Tapi kalau dia bisa berhasil, tentu kita harapkan dia berhasil. Namun, kalau kita bicara soal kualitas, ya seperti lo bilang otaknya Alex Pastoor, tetap juga menurut gua nggak bisa dia untuk skala seperti ini. Alex Pastoor kan di level klub kan? Dan kalau nggak salah biasanya dibawa klub promosi. Beda lagi kan skalanya dengan sekarang. Bukan gue merendahkan dia, I hope successful. Lawan Irak kalau perlu menang. Ya kan, karena gue kan pendukung timnas, bukan pendukung seseorang. Betul. Gitu, kita harapkan menang. Nah, kalau istilahnya jebol nih, kita kalah, kalau menurut gue secara profesional, Kluivert tidak akan dipecat. Kecuali dari netizen ini suaranya gila-gilaan, ya kan, mungkin juga ada juga pressure kepada PSSI, nah mungkin nanti itu bisa berubah. Tapi mencontoh dari Gerald Van den Berg yang gagal total, Mas. Tapi dia masih ada aja di sana. Ya kan nggak di ini. Tapi pertanyaan lebih besarnya, bisa menang nggak lo Irak? Karena ini harus menang. Enggak sih, kalau gua nggak pede gua. Lu nggak nasionalis dong? Bukan nggak nasionalis, tapi ngelihat permainan lawan Saudi justru sekarang itu lagi di fase kita itu mencoba regain confidence, Bang Binder. Makanya justru ini kalau di sini permainan psikologi, Bang Binder. Kalau kita pengen hasilnya bagus, kita merendah, Bang Binder, di sini. Gitu. Pada lower expectation, nanti hasilnya bagus. Iya betul, low profile, high income. High income. Iya kan, harus gitu. begitu kita. Makanya kalau gua kan mainnya jinx ya kalau gua. Oke. Jadi gua itu ngerti. justru gua muji-muji lawan. Gua ngerti. Akhirnya lawan kesandung sendiri, kita yang menang. Oh, itu cara Madrid. Itu caranya gua. Oh, cara Madrid. Cara Madrid lawan Liverpool kan begitu. Iya. Kita merendah untuk meroket. Benar, gitu. Jadi ini pertanyaannya fair enough. Lu mengatakan kayaknya sulit menang lawan Irak. Gue juga melihatnya seperti itu. Kenapa, Mas? Karena selama ini kita fokus ke Arab. Arab tuan rumah. Wasit dari Arab. Padahal our real opponent itu Irak yang belum bisa kita kalahin dalam beberapa pertandingan terakhir. Betul. Bukan artinya gak bisa, tapi berat. Melihat permainan lawan Arab Saudi, kecuali mungkin ada 2 kartu merah Irak kan, itu beda lagi nanti. Mana tahu? Kan wasitnya dari mana? Wasitnya dari kan ribut-ribut kemarin wasit. China ya sekarang. Nah, kemarin Kuwait yang kita underestimate ternyata bagus. Nah itu terlalu bagus menurut gua. Untuk kita terlalu bagus dia. Iya. Padahal kita udah bersiap untuk yang terburuk kayak kemarin, ternyata oke lah gitu. Tapi anyway, my friends, ini masih ada satu pertandingan yang bisa kita mainkan dan semuanya masih bisa terjadi. Miracle tuh masih bisa terjadi. Jadi please kita dukung dulu timnas ya. Kalau kalian pengen mengkritik sumpah serapah, tunggu setelah hasil lawan Irak selesai. Satukan suara dulu, kita mau apapun itu kalian suka, udah kita dukung dulu aja. Kita dukung dulu. Nanti setelah hasil melawan Irak selesai dan kita melihat seperti permainan dan hasilnya, baru kita evaluasi bersama-sama. Dan kita harapin menang. Kita pengen, pokoknya sampai Piala Dunia aja. Gue pengennya seumur hidup, Bang Binder, sekali aja sebelum gue mati Indonesia masuk Piala Dunia. Itu doang. Maka ini sekarang di depan mata. Bahkan kalau menurut gue, jangan, dari round 4 gak bisa, kita masuk round 5. Dari round 5 kita ke 6, 7, 8, 9, 10. Sampai round 10 pun kita tungguin. Tapi lolos World Cup. Iya dong, bener gak? Setuju. Dan bagi kita lebih baik, lebih banyak konten. Iya dong. Oh iya bener juga. Kalau sampai round 10 kan? Iya bener. Gak konten, gak makan juga kita. Iya bener, kan kita masih ngonten ya Bang ya. Iya. Jujur lagi Bang Binder. Oke siap, itu dia my friends. Thank you so much Bang Binder. Makasih sudah mampir ke FMS. Thank you so much. Makasih sudah mengundang. Ya itu dia tadi sebuah diskusi bersama Bung Binder. Semoga kalian menikmatinya dan bergabung di kolom komentar seperti apa tanggapan kalian, apakah sepakat dengan Bung Binder atau kalian punya pendapat yang berbeda. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang cukup hangat ya. Dan ini tentunya kita mulai dari Manchester United, di mana Sir Jim Ratcliffe mengkonfirmasi tidak akan ada pemecatan untuk Ruben Amorim ya. Ini di double down nih. Jadi kalian siap-siap mental fans MU. Ini akan masih berlangsung sampai setidaknya dia diberikan 3 musim.
bagus selama mungkin berikan ya. Dan Sir Jim mengkonfirmasi itu, dia bilang Amorim tidak menjalani musim terbaiknya. Dia bilang dia sadar lah, dia aware, ada evaluasi gitu ya. Namun Ruben harus menunjukkan kalau dia adalah pelatih yang hebat dan tepat dalam waktu 3 tahun. Jadi dikasih runway 3 tahun ya. Itulah waktu di mana saya akan menilainya, dipecat atau enggak, dia bilang gitu. Dan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Itu dia. 3 musim, siap-siap mentalnya fans MU. 3-4-3 itu akan berhasil, tenang aja ya. Gue bisa melihat ke masa depan, itu semua akan membaik ya. Dan di luar dari konfirmasi Ruben Amorim akan diberikan runway yang cukup panjang, ada sebuah pergantian dan pergejolakan lagi yang terjadi di kubu Manchester United, di mana ada penunjukan direktur sepak bola, direktur football operations yang baru yang dibajak dari Brentford. Itu adalah Amish Manek ya, yang akan segera menjabat jabatan direktur football operations yang bertanggung jawab untuk travel para pemain, mau naik kereta atau naik pesawat ya setiap laga away, kemudian juga Liga Champions and so on and so forth, kemudian juga mengurus logistik, makannya apa, seperti apa nanti, kemudian juga support pemain, butuh antar jemput, medis, keluarga dan segala macam, dan tentunya juga operasi-operasi dari seputar klub ya Manchester United. Dan dia akan secara direct report itu akan melapor kepada Director of Football yang sekarang secara de facto itu dijabat oleh Jason Wilcox yang juga dibajak dari Manchester City. Itu perubahannya, dan mungkin saja Sir Jim tidak akan mendapatkan runway 3 tahun memecat Ruben Amorim itu, karena rumornya my friend ya, dari salah satu promotor prominent di Saudi yang involved di tinju, involved di sepak bola, involved di beberapa investasi-investasi yang cukup prominent, itu Manchester United sedang dalam pembicaraan takeover. Akan ada kemungkinan ownership baru yang menggantikan keluarga Glazer dalam hal ini. Dan gue udah menjelaskan juga di episode sebelumnya, jika ada klausa yang ditandatangani oleh Sir Jim yang dipaksakan oleh Glazer, jika keluarga Glazer ingin menjual, maka Sir Jim tidak memiliki hak untuk menolak. Jadi saham dia yang sebesar 25% pun harus ikut dijual dengan harga yang dipasang oleh keluarga Glazer. Nah, yang menyampaikan berita ini adalah Turki Al-Sheikh ya. Dalam tweetnya yang cukup bombastis, dia menyampaikan berita paling bahagia yang saya dengar hari ini adalah Manchester United sekarang berada dalam stage atau status yang advance ya, atau cukup maju ya dalam memfinalisasi kesepakatan untuk investor baru. Dia bilang, saya harap mereka lebih baik dari owner yang sebelumnya. Ya itu dia, kalian boleh percaya boleh tidak. Ini juga kawan kita Mark Goldbridge juga baru naikin kemarin, jadi gue merasa ya udah deh, gue bacain aja, semoga ini benar. Jadi akan memberikan harapan baru tentunya untuk fans MU ya. Berikutnya kita masuk ke Nottingham Forest, dan sama seperti Sir Jim yang memberikan kesempatan kepada Ruben Amorim, begitu pula dengan kawan kita Evangelos Marinakis yang tetap juga akan memberikan kesempatan kepada Postecoglou terlepas dari hasil yang sangat buruk di 6 laga awal dia menjabat pelatih kepala di Nottingham Forest ya. Dilansir oleh Daily Mail, memang terjadi diskusi di dalam jeda internasional ini untuk menimbang perlu nggak memecat seorang Ange Postecoglou gitu ya. Setelah ditimbang-timbang, ternyata secara track recordnya Marinakis ini selalu mengontrak pelatih yang berstatus free transfer. Jadi dia nggak mau ngebajak pelatih yang sedang under kontrak dan membayar mahar atau biaya pemutusan kontrak kepada klub yang memilikinya gitu. Jadi ada satu nama khusus yang diincar oleh Marinakis, itu adalah Marco Silva. Dia sangat terkesan dengan sosok seorang Marco Silva, dan kebetulan my friend, Marco Silva ini itu kontraknya habis musim depan. Jadi plannya adalah instead of ganti pelatih lagi di pertengahan musim ini, mereka akan memberikan kesempatan untuk Postecoglou sampai akhir musim untuk, jika memang dirasa penampilan Nottingham Forest under Postecoglou tidak ada improvement, nanti akan diambil seorang Marco Silva dengan free transfer ya. Begitupun dengan, kita lagi masuk di klub-klub mediocre nih ya. Nottingham Forest kita bahas, sekarang kita membahas Crystal Palace, di mana penyerang
andalan Oliver Glasner itu adalah Gian-Philippe Mateta yang memang memiliki begitu banyak peminat. Chelsea berminat ya, kemudian AC Milan berminat, Atalanta kemarin juga berminat ya, Napoli kayaknya sempat inquire juga nih dari seorang Gian-Philippe Mateta, dan secara resmi dia memberikan pernyataan ya bahwasannya dia ingin pindah ke klub yang lebih besar. Dia bilang ya itu sangat wajar. Semua pemain yang punya ambisi tinggi pasti menginginkan langkah untuk pindah ke tim Big Six ya, terutama jika dipanggil ke timnas dan berada di sekeliling pemain yang hebat dan mereka terbiasa bermain di Liga Champions. Berada di sekeliling mereka, kita pasti terdorong untuk suatu saat bisa bermain di klub besar ya. Ini kaitannya memang Mateta itu ingin mendapatkan satu tempat reguler di timnas Prancis. Oke. Dan berikutnya Lord kita bersama, kawan kita ya, panutan kita bersama, terutama fans Juve, fans Madrid, fans MU itu memiliki sebuah kabar yang sangat menggembirakan untuk dirinya, bukan buat kita semua, karena Cristiano Ronaldo baru saja resmi menjadi pesepak bola pertama yang berstatus bilioner. Edan. Apa itu uang? Terlalu banyak uangku, my friend. Itu kata Cristiano Ronaldo ya. Ini adalah pemain pertama dengan status bilioner ya. Edan ya. Pendapatannya udah terlalu besar ini, my friend, kawan kita yang ini. Jadi kita coba breakdown ya. Ini klasik banget nih, nge-breakdown kekayaan orang lain ya. Harusnya tuh yang kita begitu kita bandingin sama saldo kita langsung nyengenes gitu ya. Kita coba breakdown kekayaan dari seorang Cristiano Ronaldo. Berdasarkan laporan dari salah satu media yang fokusnya di ekonomi, itulah Bloomberg, kekayaan Ronaldo sekarang resmi sudah mencapai 1 miliar pound ya, 1,04 miliar pound sterling. Gaji Ronaldo di Al Nassr sebesar 167,9 juta pound sterling per tahun. Ronaldo juga memiliki kontrak seumur hidup dengan Nike dengan nilai sekitar 745 juta pound dan memiliki jet pribadi seharga 61 juta pound dan koleksi motor, mobil dan juga total sekitar 18 juta pound. Jadi kalau dikulik-kulik ya kurang lebih ini adalah pesepak bola pertama yang memiliki kekayaan 1 miliar pound sterling. Edan. Kapan ya gue 10%-nya aja. Nggak usah ini dah ya. Kita aminin ya my friend ya. Apalagi yang belum ada kerjaan nih, yang lagi nonton, kita aminin dah seenggaknya 10% dari kekayaan Ronaldo. Kalian semua bisa mencapai, amin. Oke, sekarang ada sebuah revelation yang disampaikan oleh ex-asisten dari Pep Guardiola jika kawan kita itu tengah memikirkan kemungkinan untuk meninggalkan Manchester City. Ini akan menjadi sebuah berita yang menyakitkan tentunya untuk fans City. Jadi Charles Blanchard ini yang baik ya. Ini asisten yang baik nih, bisa gue konfirmasi. Ada satu lagi kawan kita namanya Estiarte. Itu yang tidak baik itu yang itu. Ya, kalau kata anaknya Radit itu tidak baik, dia bilang gitu ya. Nah, ini yang baiknya nih, gue ngasih tahu nih. Dia bilang, kupikir sebuah proyek harusnya berlangsung 5-6 tahun saja, tidak lebih. Pada akhirnya kita harus memperbaharui lagi semuanya. Sebagai teman, aku menyarankan kepada Pep untuk mencari proyek baru karena jalannya masih panjang ya, gitu. Tapi wajar jika dia ada di City untuk waktu yang lama. Di sana mereka memperlakukan kami sebagai keluarga. Kami dibuat bekerja dengan sangat nyaman dan Pep tidak merasakannya ketika di Barcelona maupun Bayern Munich ya. Ini kaitannya mungkin udah ada pembicaraan-pembicaraan nih, udah mulai stres kok ada penurunan performa, mencoba reinventing dirinya juga agak berat gitu ya. Supply pemainnya agak sedikit berbeda levelnya. Musim kemarin adalah musim terburuk dari Pep Guardiola. Kemudian sekarang ada di penghujung kontraknya dia. Walaupun kemarin sudah diperpanjang 2 tahun, tapi kan sisa setahun lagi nih berarti. Nah ini mungkin akan menjadi persimpangan dan disiding-siding nih sama kawan kita. Kayaknya udahlah, lu gak usah paksain lah, udahlah berhenti aja, cari project baru. Kurang lebih seperti itu. Dan sebuah revelation juga disampaikan oleh John Stones jika dia, ini pemainnya City juga ya, kan udah 2 musim terakhir terus-terusan dirundung cedera. Ternyata di usia 31 Stones ini sempat memikirkan untuk pensiun dini saat mengalami cedera berkepanjangan. Jadi Stones bilang, cedera berkepanjangan musim lalu sungguh berat bagiku. Aku sampai pada titik ingin memutuskan berhenti saja ya. Tentu aku tidak ingin melakukannya, tapi kondisi saat itu sangatlah berat. Aku tidak ingin berada di situasi itu lagi. Semoga aku tidak mengalaminya lagi. Itu yang disampaikan oleh John Stones dan membuat akhirnya sekarang dia mulai regain lagi fitnessnya dan mulai mendapatkan
menit bermain from every now and then dari Pep Guardiola. Nah, berikutnya ada updates dari status perpanjangan kontrak permata Juventus Kenan Yildiz ya. Sudah diberikan penawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Juventus kepada kubu Yildiz, namun ya ada gap sebesar 500.000 euro dari permintaan kubu Yildiz dengan penawaran kubu Juventus. Nah, hal ini memicu langsung tim-tim yang berminat untuk mencoba mencari celah menawarkan transfer fee kepada permata Juventus ini ya, antara lain Manchester United, Arsenal, Chelsea, dan Barcelona siap memberikan penawaran untuk Kenan Yildiz apabila kesepakatan kontrak baru ini gagal, karena Yildiz ini walaupun salah satu backbone ya, pemain inti dan selalu dimainkan setiap pekan, sumber dari kreativitas, ini hanya bergaji 1,5 juta euro per musim di Juventus pada saat ini. Itu faktanya. Jadi pasti permintaannya juga cukup tinggi untuk naik gaji dan ada gap 500.000. Nah, apabila memang tidak tercapai, ada kemungkinan memang tim-tim lain mencoba untuk mengambil opportunity ini. Dan FYI, musim lalu pada saat musim panas jendela transfer kemarin, Chelsea itu sudah menawarkan 70 juta euro maharnya untuk Yildiz dan ditolak oleh Juventus. Nah, ngomong-ngomong tentang seperti apa nanti dinamika negosiasi transfer Juventus, sudah resmi juga ditunjuk direktur sepak bola yang baru, itu adalah Marco Ottolini, yang sebelumnya jabatan ini dirangkap oleh Damian Comoli ya. Damian Comoli sekarang naik jadi CEO. Nah, sekarang dia naik jadi CEO, Chiellini jadi vice president. Nah, kosonglah jabatan direktur sepak bola ini dan akhirnya ditunjuklah seorang Marco Ottolini. Dari mana kawan kita ini? Dia adalah mantan direktur sepak bola dari Genoa. Nah, dari Genoa. Jadi ini orang-orang itu juga. Jadi kurang lebih ini adalah transaksi jual beli yang sudah dia lakukan. Dia membeli Matteo Retegui ya, 15 juta euro dari tim di Amerika sana lah, dan dijual seharga 28 juta euro ke Atalanta. Kemudian dia membeli Gudmundsson 1,5 juta euro, dijual 13 juta euro. Josep Martinez beli 3,5 juta euro, jual 15. Conny De Winter ini diambil dari Juventus 10 juta, dijual 20 ke Milan. Radu Dragustin sama dibeli dari Juventus juga 10 juta dari tim mudanya, dijual 31 juta ke Tottenham Hotspur. Jadi secara kemampuan negosiasi dan ini lumayan gacor kawan kita ini ya. Dan berikutnya kita masuk ke AC Milan, di mana terjadi sebuah friksi antara Massimiliano Allegri dengan Rafael Leao. Ini dilansir oleh Football Italia jika Allegri kedapatan memarahi Rafael Leao di depan rekan-rekannya. Ini kalau dulu di Manchester United ada namanya hair dryer treatment dari Sir Alex. Nah, kalau ini mungkin apa ya? Hair dryer Allegri lah gitu kurang lebih ya. Jadi tertangkap kata-kata saat Leao dan Allegri bersih tegang, dan kata-kata don't piss me off ya dari Allegri ke Rafael Leao di laga kontra Juventus ya. Jadi semoga ini tidak menjadi sesuatu hal yang serius, hanyalah pertukaran rasa cinta antara pelatih dan juga tentu pemain andalannya. Oke, itu dia my friend episode kali ini ya. Kita berdoa semoga Indonesia bisa lolos ya dan mengalahkan Irak. Kemudian juga at the same time Saudi juga bisa kalah gitu. Jadi kita bisa menghidupkan tetap asa kita untuk ke Piala Dunia ya. Itu aja dari gue hari ini, dan gue wish kalian bisa merasakan itu juga, melihat at least once in a lifetime Indonesia tampil dan berpartisipasi di Piala Dunia. And as always my friend, have a lovely day.